Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Syamrabu dimanapun berada, jumpa lagi hari ini dengan saya Nuril Mufariha di program kesayangan kita Health Issue Syamrabu, atau dikenal dengan Hai Syamrabu. Nah sahabat, edisi kali ini cukup spesial. Kenapa dikatakan spesial? Karena di edisi kali ini kita akan membahas untuk merespon keluhan masyarakat. Wah, keluhan apa itu? Nanti saya kasih bocoran. Sekarang saya perkenalkan dulu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama saya perkenalkan ada Dr. Nunu Kristiani, spesialis radiologi. Beliau sebagai Direktur UOBK RSUD Syarifah Ambami Ratoepu Bangkalan. Narasumber kita yang kedua, selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Hasbullah, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Beliau sebagai Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bangkalan. Dan narasumber kita yang ketiga, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Anang Yulianto APMM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Nah sahabat, narasumber sudah ada di studio. Ada dari Satpol PP, Direktur, dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Kira-kira kita akan bicara apa? Jadi hari ini tema kita adalah sampah. Ya, sampah ini yang cukup familiar ya dengan masyarakat. Sesuatu hal yang kecil, sesuatu hal yang mungkin sepele tapi bisa berdampak besar kepada lingkungan. Nah, bicara sampah, saya akan bicara dulu terlebih dahulu dengan Direktur RSUD Syamrabu Bangkalan kepada Dr. Nunu. Nah, Dokter, rumah sakit sebesar Syamrabu, pelayanannya luar biasa, kunjungan pasiennya luar biasa sehari-hari. Rumah sakit ini tidak hanya terdiri dari orang yang sakit, tapi orang yang sehat. Dan itu ternyata berbanding lurus dengan produksi sampah nih dokter. Nah, monggo dokter, kira-kira tanggapannya gimana dengan produksi sampah dari rumah sakit ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara tentang sampah untuk Rumah Sakit Syarifah Ambami Ratoepu Bangkalan ini, kita memang dari pasien dan juga dari pengunjung dan juga dari karyawan kita sendiri juga menghasilkan sampah kan ya. Jadi sampah ini memang di rumah sakit kami sudah kita kelola secara baik, karena kita juga punya tim kesling ya yang bagian mengutin sampah, dan juga di dalam rumah sakit kita punya cleaning service ya. Jadi insya Allah untuk sampah ini udah terkelola. Untuk sampah di rumah sakit ini ada dua macam kan ya, jadi sampah medis dan sampah non medis. Untuk sampah medis sudah diambil oleh pihak ketiga ya, P3-nya, dan ini sudah ada PKS. Dan kemudian untuk sampah yang non medis ini ya, yang ini kita juga sudah bekerja sama dengan Dinas LH untuk pengambilannya, dan diambil tiap hari dari Dinas LH untuk dibuang ke TPA. Jadi untuk sampah-sampah yang ada di rumah sakit, insya Allah udah tertangani. Tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin disorot oleh masyarakat ini tentang sampah yang di luar rumah sakit, luar lingkungan masyarakat. Ya, mohon maaf dokter, saya potong sebentar terkait dengan sampah yang kita bicara internal dulu ya. Jadi memang rumah sakit ini sudah bekerja sama ya dokter ya dengan pihak terkait yang berwenang terhadap pengurusan sampah ya, ini dengan Dinas Lingkungan Hidup. Selama ini sudah tertangani dengan baik dan tidak ada kendala ya dokter ya selama ini. Nah, bicara tentang sampah eksternal, jadi memang sahabat saya kasih bocoran bahwa beberapa waktu yang lalu ini sempat menjadi sorotan media dokter terkait dengan sampah eksternal. Terutama di sini di area lingkungan rumah sakit, di depan lingkungan rumah sakit. Nah, ini areanya di luar rumah sakit, tapi karena ada di depan rumah sakit sehingga rumah sakitlah yang menjadi sorotan masyarakat. Lingkungannya kumuh, depan rumah sakitnya kotor, ke rumah sakit baunya tidak sedap, pengunjung itu tidak nyaman ke rumah sakit. Kalau bicara lingkungan sepertinya sih di luar. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi dokter dulu terkait jadi respon masyarakat. Sebetulnya dengan adanya foto-foto ya dari mas media itu, saya juga berterima kasih ya. Saya bilang kepada mereka udah diingatkan. Jadi saat itu juga kami koordinasi dengan PKL-nya itu juga membicarakan bahwa sampah itu sebetulnya bisa dikumpulkan ya, tidak dibuang sembarangan. Dan saat itu juga kami berusaha untuk menempatkan 4 bak sampah ya di situ, supaya PKL atau yang beli-beli di situ mengumpulkan sampahnya dan dimasukkan di
tempat sampah. Tapi selain itu sampah juga ternyata dibuang di got. Got di sana itu cukup luas ya, cukup lebar. Nah, got ini yang sulit ya untuk mengambilnya karena tidak bisa diambil dengan tangan, harus pakai alat. Nah, ini kami berupaya koordinasi juga dengan LH dan juga Satpol PP, dan mungkin beliau-beliaunya sudah ada di sini bisa menerangkan lebih detail tentang penanganan itu. Iya, baik. Jadi area di luar rumah sakit, tapi rumah sakit berkontribusi menyediakan bak sampah agar bisa difasilitasi dipergunakan oleh masyarakat. Nah, saya ke Pak Anang nih sekarang dari LH. Pak Anang, mohon maaf nih, karena yang menjadi sorotan ini adalah area depan rumah sakit terkait dengan pengolahan sampah. Ini kan sampahnya lebih ke rumah tangga ya Pak ya. Jadi tidak ada sampah medis, sejenis rumah tangga. Oke, baik, tidak ada sampah medis di dalamnya. Didominasi oleh sampah-sampah plastik, sampah bekas makanan, dedaunan kering. Mohon maaf nih Pak, mungkin diluruskan. Kalau yang di sana itu areanya siapa Pak ya? Untuk pengelolaan dan lain sebagainya mungkin bisa ditanggapi Pak Anang. Terima kasih. Jadi begini. Sesuai dengan Permen LHK 18/2008, bahwasannya sesungguhnya tanggung jawab pengelolaan sampah itu meliputi 3 stakeholder. Siapa saja itu? Yang pertama adalah pemerintah, terus kemudian yang kedua adalah lembaga, baik itu pemerintah maupun swasta, dan yang ketiga termasuk orang per orang kita ini. Jadi sesungguhnya ketika berbicara sampah ini menjadi tanggung jawab semua pihak. Ini yang pertama. Yang kedua, saya juga mengikuti bahwasannya memang ada sorotan terkait dengan sampah di depan RSUD ini. Jadi saya bersyukur masih ada yang nyoroti. Saya akan lebih bingung ketika nggak ada yang nyoroti lagi. Gitu. Saya bersyukur. Artinya apa? Ternyata masih ada yang mendukung kita, gitu loh. Artinya yang nyoroti berarti kan mendukung LH. Jadi terima kasih atas masukannya. Terus kemudian tentunya kita semua ini kan sepakat, apalagi Bangkalan ini kan mayoritas umat Muslim kan seperti itu. Sabda Nabi kita, an-nadhofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Seperti itu. Jadi kalau kita ini mengklaim diri kita beriman, ya mari bersihkan lingkungan kita, bersihkan apa yang ada di sekitar kita, jangan sembarangan buang sampah dan sebagainya. Terus kemudian beberapa hal lagi ya tetap pada koridornya ulama juga. Sebagian ulama pernah menyampaikan membuang sampah pada tempatnya itu juga bagian dari sodakoh, seperti itu. Jadi kalau membuang sampah pada tempatnya saja eman, betapa kikirnya kita gitu loh, bukan pelit lagi, kikir sudah. Seperti itu. Jadi lebih pelitnya orang pelit, seperti itu. Jadi wong sodakoh buang sampah saja masih nggak mau gitu loh. Ini jadi tentunya dari situ saya berharap banyak Bangkalan yang notabene kota zikir dan sholawat, mayoritas umat Muslim, marilah sama-sama kita jaga kebersihan di Kabupaten Bangkalan ini, lebih khusus apalagi di depan RSUD Samrabu yang mana di sini ini merawat saudara-saudara kita yang sedang sakit. Tentunya juga butuh lingkungan yang sehat supaya kesehatannya bisa segera pulih dan sebagainya. Oleh karena itu para pihak yang setiap hari berkepentingan di depan RSUD ini tentunya harus sama-sama ikut berpartisipasi seperti itu. Kenapa? Karena pemerintah ini juga pastinya terbatas. Nggak mungkin tiap hari kita ngerui kali, ngambil sampah. Kan pandangannya juga tetap tidak bagus seperti itu. Lah oleh karena itu ini yang butuh kita sinergikan kembali. Ini yang harus kita sinergikan kembali, baik kami di DLH, Pak Hasbul di Satpol PP sebagai pengemban amanah penegak perda, termasuk juga Bu Nunu yang ada di RSUD tentunya. Kenapa? Ya karena Bu Nunu yang berhadapan tiap hari gitu loh. Tentunya Bu Nunu sorotannya pasti, ke RSUD jadinya Pak pasti ya. Bu Nunu pasti lihat, pasti tahu
orang-orang di depan itu suka buang sampah sembarangan. Lah kalau saya kan gimana? Kantor saya di sana kan seperti itulah. Ini harus kita sinergikan kembali untuk membuat sebuah rumusan bersama sehingga bisa menanggulangi hal ini seperti itu. Sebenarnya kalau konsep kami sendiri sih LH ini karena memang budayanya sudah kadung salah seperti itu ya. Sebaiknya memang tidak diberikan kesempatan untuk buang sampah lah. Polanya seperti apa ini yang harus kita rumuskan. Seperti itu. Bicara tentang sinergi nih Pak Anang. Sinergi harus ada dari DLH, Satpol PP dan rumah sakit ya sebagai yang punya, anggaplah yang punya wilayah. Apakah itu artinya memang DLH juga punya peranan ya Pak ya terkait dengan komplain-komplain masyarakat yang berada di luar lingkungan rumah sakit begitu Pak ya? Kalau selama ini pengolahannya gimana Pak ya? Kalau untuk yang di luar di eksternal rumah sakit karena kan kami tidak punya ranah untuk membentuk untuk apa terlalu dalam gitu di dalamnya. Jadi tentu kami ini adalah pengemban amanah layanan pengelolaan sampah karena memang itu menjadi layanan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Seperti itulah pengemban amanahnya adalah kami. Nah, tentunya kami juga sama tetap beberapa tanggung jawab memang kami laksanakan. Jadi seperti menyapu areal fasum dan sebagainya, kemudian mengangkut sampahnya. Tapi kemudian ketika itu berlangsung terus-menerus, setiap saat ada yang membuang sampah lagi sembarangan seperti itu kan tidak mungkin kemudian petugas ini menyapu terus-menerus seperti itu. Karena jamnya kan tentunya tertentu. Nah, oleh karena itu ini loh yang kemudian harus disinergikan kembali, harus dibuat pola yang bagus di sekitaran sini sehingga terbentuk sebuah pola yang bisa menanggulangi hal-hal yang sifatnya menyimpang tadi itu. Jadi tidak bisa Pak ya diatasi sendiri gitu, tidak bisa ya, harus ada sinerginya. Tentu. Nah, oke betul. Terkait sampah nih Pak ya, jadi seperti halnya yang kecil, sampah ini ada perdanya nggak Pak ya? Terkait dengan pengolahan, bahkan mungkin masyarakat yang terkait sendiri tuh ada tidak Pak ya dalam aturan perdanya? Tentu, bukan perda saja, sudah masuk kepada undang-undang. Terkait sampah ini? Tentu. Jadi yang saya sebutkan tadi Permen LHK 18 itu adalah amanah pengelolaan sampah. Yang sesungguhnya pengelolaan sampah ini basisnya adalah 3R. Jadi mulai dari reduce, reuse, recycle. Nah, mulai dari 3R ini sebenarnya sudah tanggung jawab semuanya gitu loh. Tanggung jawab semua stakeholder seperti itu. Nah, ini yang sesungguhnya pemahaman ini yang harus terbentuk sejak awal. Sehingga kemudian ekosistem lingkungan ini betul-betul bisa terpelihara dengan baik seperti itu. Bukan hanya kemudian membuang dipasrahkan kepada pemerintah untuk kemudian menangani ini sepenuhnya, tidak demikian. Tapi kita semua ini harus bijaksana di dalam hal itu. Artinya kalau tidak perlu menggunakan barang yang kemudian harus menimbulkan timbulan sampah, ya upayakan tidak seperti itu. Sampah. Oke, baik. Jadi memang DLH ini pelaksana di lapangan ya Pak ya. Terus perdanya ada. Nah, bicara perda nih, kita di sini ada dari Satpol PP yang notabene adalah penegakan perda, begitu ya Pak Hasbul ya. Nah, coba bagaimana komentar dari Pak Hasbul tentang perda yang berkaitan dengan ini komplain ya. Mungkin sebenarnya komplain ini tidak hanya di depan rumah sakit, tapi memang karena beberapa waktu yang lalu tersorotlah sekali di media di depan rumah sakit kita ini sampah. Nah, komentar dari Satpol PP terkait dengan perda yang mengatur ini bagaimana Pak Hasbul? Terima kasih Mbak. Jadi kalau berbicara sampah sebenarnya ada produk hukum. Ada beberapa produk hukum dari Pemkab Kabupaten Bangkalan yang terkait dengan pengelolaan sampah. Kalau bicara pengelolaan sampahnya itu Perda nomor 5 tahun 2012. Sedangkan juga ini juga ada lagi Pergub yang mengatur tentang jam buang sampah sendiri. Itu Pergub nomor 20 tahun 2020. Itu ada yang terkait dengan pengelolaan sampah. Di yang perda terbaru pun sekarang ada Perda Tan Tribun juga menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan sampah. Di situ kalau bicara perda ada sanksi pidana baik denda maupun kurungan.
Jadi kalau bicara pedati piring, karena memang ini ancaman hukumannya denda maksimalnya 50 juta, sedangkan kurungannya 6 bulan. Ini terkait perda secara umum atau perda sampah tadi? Perda, jadi perda itu memuat sanksi pidana. Dan pidana itu ada dua, jenis kurungan maupun denda. Jadi itu memang sebenarnya sudah bisa dipakai itu kalau memang alternatif terakhir. Tapi kami lebih menekankan apa ya, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Jadi kami selama masih bisa dikomunikasikan, karena memang merubah perilaku dan budaya itu perlu proses. Kita tidak langsung ke sanksi tegas, tapi kita melakukan sosialisasi, pembinaan, berharap supaya nanti ke depan tanpa harus ada upaya paksa seperti pelaksanaan pidana, itu sudah dengan sendirinya perilaku masyarakat akan lebih baik lagi. Jadi memang kalau menurut Pak Hasbul ya, selama ini perdanya itu gimana Pak? Terlaksana atau masih banyakkah yang melanggar perda ini? Sebenarnya karena memang kita masih berproses Mbak ya, jadi memang pelan-pelan. Kalau tadi sempat Mbak mengatakan bahwa salah satu yang memproduksi sampah khususnya di depan rumah sakit adalah PK5, kami pun sebenarnya sudah mengambil langkah-langkah untuk dengan berdialog dengan mereka. Jadi kami sampaikan juga bagaimana mereka, kepentingan mereka untuk berjualan bisa diakomodir, tapi tetap harus menjaga bagaimana lingkungan di sekitarnya, terutama juga masalah kebersihannya juga. Iya, bicara tentang PKL nih Pak Hasbul. Iya. Jadi ini memang dikondisikan juga Pak Nang. PKL ini kan tidak bisa dipungkiri ya, bahwa mereka ini adalah salah satu bagian yang penyumbang sampah terbesar, terutama di depan ya, kita bicara di lingkungan depan rumah sakit. Pihak rumah sakit tadi sudah berupaya memfasilitasi tempat sampah agar seminimal mungkin lah untuk membuang sampah ke kali yang di depan. Terus pihak Satpol PP sudah berkoordinasi dengan PKN-nya supaya agar sama-sama lah bisa menjaga agar tidak membuang sampah. Nah, apakah ada keterlibatan DLH juga terkait dengan produksi dari PKL ini, karena kan mereka mengolah makanan, sampah makanan. Apakah dari pihak DLH itu juga turun atau berkecimpung lah minimal dengan terkait PKL ya Pak Anang ya? Bagaimana Pak? Sesungguhnya hal itu memang sering menjadi seruan kita. Artinya apa? Dari awal saya sampaikan semua pihak, jadi termasuk juga PKL ini seperti itu, termasuk juga PKL ini. Bahkan saya sendiri sering menemui mereka jalan di lingkungan alun-alun, saya temui sendiri. Saya sampaikan, Pak Mbok yo bawa tempat sampah sampean jualan. Turun ya Pak ya, sampai ke bawah aja. Bahkan supaya malu, sampai saya ajak anak saya itu untuk ringkes-ringkes, saya saponi di bawahnya. Artinya apa? Saya juga pengen mengetuk hati nurani mereka untuk bagaimana supaya mereka punya kepedulian seperti itu. Ya mudah-mudahan cepat dapat hidayah lah Mbak. Seperti itu. Terkait dengan membuang sampah. Ya karena kalau soal hidayah ini kan kita nggak bisa tahu kapan waktunya. Tapi harapan saya, mosok saya nggak bisa disentuh seperti itu. Baik, jadi memang terkait dengan sampah ini ada unsur manusianya ya Pak ya, pelaku pembuangan sampah. Nah, kita kembali lagi ke rumah sakit nih. Pelaku pembuangan sampah, anggaplah seperti itu nggih Bu Dir ya. Cuman kan memang mungkin sangat minimal sekali jika pelakunya itu adalah petugas dari kami. Jadi kita ini bicara konteksnya yang orang luar berkunjung dan lain sebagainya. Nah, lalu apa upaya dari rumah sakit? Adakah himbauan atau semacam aturan yang dilakukan semaksimal mungkin untuk menekan perilaku masyarakat ini loh Bu Dir, supaya tidak membuang sampah sembarangan, baik itu internal maupun eksternal rumah sakit ini? Ya. Kalau untuk di rumah sakit kita punya tempat sampah ya di semua titik ya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan ya. Titik-titik yang tempat sampah biar orang gampang ya. Tapi memang kadang-kadang orang itu nggak nyari tempat sampah ya, karena kan nggak mungkin tempat sampah itu rapat gitu ya, jadi masih berjarak. Nah itu kita juga lewat dari Satpam, kemudian CS ya, cleaning service atau Kesling itu juga melakukan himbauan ya kepada pengunjung ya, kemudian juga keluarga pasien untuk membuang sampah di tempatnya. Dan kita juga buat tulisan-tulisan ya di dekatnya tempat sampah itu, buanglah sampah pada tempatnya. Seruannya sudah ada ya untuk masyarakat ya. Nah sekarang seruannya sudah ada. Jadi memang Pak Anang ya, rumah sakit ini
karena memang interaksinya itu tidak hanya orang-orang yang sakit saja, tapi sebenarnya banyak juga orang-orang yang sehat datang ke sini berkunjung. Nah itu perilakunya kami memang tidak bisa mengontrol seperti yang Pak Anang katakan tadi. Nah sekarang saya ke Pak Asbul nih. Lalu kira-kira langkah-langkah apa ya Pak ya? Kalau dari penegak perda ini, langkah-langkah apa yang harus dilakukan ini? Karena sebenarnya kita tidak membiarkan. Saya yakin baik itu Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, juga rumah sakit ini semuanya berupaya untuk kebersihan, untuk keasrian lingkungan di sekitar kita itu. Kira-kira kalau dari Pak Asbul gimana? Jadi begini Mbak, jadi karena ini berbicara tentang perilaku ya, sebenarnya harus kita bangun dari sekup kecil dulu, dari rumah tangga, dari keluarga dulu. Jadi penekanannya di keluarga, sebenarnya kalau bicara di pemerintahan, komponennya sudah jelas, perdanya sudah ada. Kalau memang harus perlu dilakukan upaya paksa, penindakan dengan tegas, sudah ada pasal pidananya di situ. Cuman kami berharap janganlah langsung mengarah ke sana, tapi tetap kita melakukan sosialisasi, edukasi, sehingga akan muncul kesadaran dari masyarakat tanpa harus diperingatkan dan diawasi selalu oleh petugas, karena dengan keterbatasan SDM, tenaga, termasuk juga sarana di kami, nggak mungkin kami selalu harus mengawasi mereka. Tapi kalau memang kesadaran itu muncul dari masing-masing masyarakat, insya Allah semuanya akan selesai. Kalau sampah yang di luar ini Pak Anang, itu sebenarnya apa dari DLH itu diambil atau gimana ya Pak ya? Sampah-sampah rumah tangga yang ya di luar gitu, yang eksternal seperti itu gimana pengolahannya Pak? Jadi begini, sesuai dengan tupoksi kita, sesungguhnya ada 3 hal di dalam rangka pengelolaan sampah. Yang pertama ini collecting, pengumpulan. Ini juga dilakukan oleh DLH. Jadi setiap pagi kalau Mbak lihat ada tukang sapu, kemudian dikumpulkan, kemudian dimasukkan gerobak, itu kan collecting, pengumpulan. Terus kemudian pengangkutan, itu mulai kalau fasum ya memang oleh kita. Tapi kemudian kalau rumah tangga, ini memang menjadi kewajibannya rumah tangga itu sendiri menuju ke TPS terdekat, seperti itu, menuju ke TPS terdekat. Nah, setelah itu kemudian mutlak LH yang mengangkut dari TPS menuju ke TPA sampai dengan pemrosesan akhirnya. Nah, 3 hal inilah sesungguhnya yang tahapan-tahapan di dalam rangka pengelolaan sampah itu sendiri, seperti itu. Namun demikian ada beberapa jasa layanan yang memang juga sudah menjadi titik tolak kerjasama kami dengan masyarakat berupa jemputan sampah melalui fasilitas TPS 3R. Nah, inilah yang sesungguhnya ingin kita bangun kerjasama dengan masyarakat itu supaya apa? Ya tadi itu, karena untuk menertibkan ini menyangkut perilaku ini amatlah sulit, maka satu-satunya rumus kami adalah bagaimana tidak memberikan kesempatan untuk membuang sampah. Jadi mulai dari sejak rumah tangga supaya sampahnya sudah nggak ada, sudah dijemput sampai ke rumah. Lah ini yang memang menjadi rintisan kami. Lah mudah-mudahan nanti termasuk rumah sakit ini juga bisa menjadi salah satu pelanggan dari TPS 3R tadi. Pengelolanya masyarakat sendiri ya Pak ya, dari mungkin masyarakat. bisa saya tambahkan ya. Untuk TPS 3R itu sebenarnya kayaknya kurang dari promosinya ya. Saya aja mungkin baru beberapa hari ini yang mendengarkan. Apakah ini hal yang baru, Pak Ana? Jadi memang mungkin perlu dipromosikan ini Pak ya. Iya. Supaya nanti masyarakat luas banyak yang tertarik, terutama juga mengubah perilaku ya. Perilaku masyarakat ini sebetulnya bisa dilakukan seperti kita ini podcast ini kan juga memberikan edukasi pada masyarakat, dan edukasi itu bisa dibuat juga misalnya TikTok ya, video kecil itu yang bisa kita viralkan di WhatsApp itu sebenarnya lebih cepat ya, kalau apa yang kita mau agar masyarakat itu sadar membuang sampah gitu, mungkin bisa anak kecil yang ngomong atau dialog-dialog yang interaktif yang bisa memberi edukasi pada masyarakat, itu hal yang murah ya, karena itu
bisa banyak menyangkut orang banyak karena bisa diviralkan. Mungkin itu salah satu ide yang bagus juga. Ide ya cukup, karena memang kan sekarang media digital itu cukup mudah ya dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, ya betul. Nah, kita bicara pada poin nih sebelum kita akhiri terkait dengan keluhan masyarakat, mungkin saya ke Pak Hasbun dulu. Kita bicara tadi poinnya adalah penampakan nih, ya atau tampilan di depan rumah sakit. Sampahnya juga tidak dipungkiri kaitannya dengan pedagang kaki lima. Nah, mungkin dari Satpol kira-kira ini nanti gimana Pak ya tindak lanjutnya atau solusinya? Karena kan kita harapannya dia bisa menjawab nih keluhan masyarakat. Kedepannya akan seperti apa ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi di kesempatan yang sangat berbahagia ini juga momen yang pas bagi kami untuk menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan bahwa untuk tetap mempunyai budaya dan perilaku yang sehat, terutama hal khusus mengenai sampah. Kalau masalah khusus untuk sampah yang ada di depan Rumah Sakit Sambami ini, sebenarnya kami juga akan melakukan langkah-langkah lebih lanjut karena dari informasi ini sudah ketahuan bahwa penyumbang sampah terbesar adalah PK5. Nanti kami juga akan melakukan koordinasi karena tidak hanya kami saja, karena ini menyangkut dengan akses lalu lintas di depannya juga. Betul. Kita akan koordinasi dengan Disub untuk masalah pembinaan PK5-nya, kami juga akan koordinasi dengan ketua paguyubannya bagaimana untuk pengelolaan sampah, untuk kebersihan maupun untuk yang diserahkan ke LH untuk penanganannya. Oke. Pak, bisik-bisik nih Pak. Boleh nggak pedagang kaki lima jualan di depan ini Pak? Sebenarnya kalau di aturannya memang ini tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh. Berarti ini ranahnya Pak Hasbul ya. Tapi ini tetap gini, memfasilitasi kesempatan peluang orang untuk berbuat usaha itu juga menjadi kewenangan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bangkalan. Kami juga sebenarnya akan duduk bareng juga untuk memberikan ruang bagi mereka untuk bisa melakukan kegiatannya. Istilahnya memperjuangkan hak, tapi tidak boleh merebut hak orang lain seperti itu. Tapi untuk konteks sifatnya hanya temporer, kita memang harus ada hal-hal yang perlu berbagi sedikit sampai ada solusi yang tepat tanpa harus melanggar aturan produk hukum daerah. Ya, dengan catatan tidak saling merugikan Pak ya, merugikan orang lain ya, termasuk di situ ada konteksnya sampah. Nah, Pak Anang, mungkin ada pesan terakhir nih merespon masyarakat terkait keluhan sampah yang menumpuk sekali di depan di kali ini, kira-kira nanti kedepannya mau gimana ini Pak LH-nya Pak? Tentunya saya tetap menghimbau apapun itu. Jadi sesungguhnya kalaupun toh di situ tidak ada PKL, tapi kalau memang tingkat kesadarannya tetap tidak ada, pasti ya tetap akan hasilnya tetap seperti itu. Nah, titik tekan kami lebih pada tingkat kesadaran masyarakat. Artinya apa sih sulitnya buang sampah pada tempatnya? Hanya meluangkan waktu beberapa detik mungkin saja, ya, sampai hitungan menit satu, berpahala lagi seperti itu. Jadi kita ini kalau nyari dosa mahal, ini kadang dilakoni, tapi nyari pahala murah, tidak pakai biaya malah sulit gitu loh. Nah, inilah mari yang menjadi titik tolak kesadaran kita bersama ini sebagai bentuk ajakan. Mari, apa salahnya kita ini peduli terhadap lingkungan, apa salahnya kalau kita ini mencintai lingkungan, jaga kebersihan, karena titik tolaknya adalah sesungguhnya itu. Apapun yang menjadi upaya dari pemerintah ini, kalau kesadaran masyarakat belum tumbuh, pasti akan sulit sekali. Lah, oleh karena itu kami tetap tidak henti-hentinya menghimbau supaya muncul kesadaran yang baik tentang membuang sampah pada tempatnya. Dan ini bukan hanya berlaku di depan rumah sakit saja, di mana saja gitu loh, di mana saja. Satu contoh kecil saja itu di sampingnya kantor pos itu, padahal di utaranya sedikit, tidak sampai 20 meter itu TPS kita di sana. Loh, itu rumah tangga ya saombyok gini langsung ditaruh gitu aja di pojokan kantor pos. Padahal 20 meter dari situ TPS gitu loh. Lebih kan kembali ini kan ke harus kesadaran ya. Mungkin soalnya ada temannya Pak. Seperti jadi, itu. Nah, ada yang sudah buang sampah di situ akhirnya. Makanya kalau kita seperti rumah sakit bersih, orang yang mau buang malu. Seperti kalau di rumah sakit Surabaya, ini mungkin juga masukan buat kita.
ingin untuk lebih bersih lagi ya. Jadi mencontohkannya dari diri Iya, sendiri ya, Bu betul. Dir, supaya bisa dicontoh. Nah, Pak Anang, himbauannya sudah nih. Kira-kira nanti menanggulanginya terkait dengan keluhan masyarakat yang di depan ini, adakah rencana mungkin dari LH untuk merespon terkait keluhan banyaknya sampah ini ke depannya bagaimana, Pak Anang? Tentunya kami tidak bisa berbuat sendiri. Jadi ini harus multi stakeholder. Ya, harus multi stakeholder. Memang beberapa waktu yang lalu kami juga sudah sempat bincang-bincang dengan Kasatpol PP mengenai ini. Jadi mengenai tertib buang sampah, bagaimana menjaga tanggung jawab tentang pengelolaan sampah seperti itu. Karena beberapa stakeholder ini juga menjadi ranah dari lembaga lain yang itu juga harus sama-sama mengarahkan ke sana seperti itu. Jadi tentunya dengan sinergi ini mungkin bisa lebih menguatkan kita untuk bagaimana menghimbau masyarakat dan memunculkan kesadaran masyarakat tentang buang sampah pada tempatnya ini. Tentunya ini harus ada sinergi yang lebih intens lagi, ada sinergi yang lebih kuat lagi. Saya kira itu. Ya, artinya DLH tidak diam ya, selama ini ya sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, stakeholder terkait penanganan pembersihan kali di depan RSUD gitu ya. Baik, nah karena memang ini adalah media, selain media informasi, ini juga ada media edukasi. Tadi juga disampaikan kepada masyarakat, kepada sahabat Syamrabu semua. Jadi terkait dengan pengolahan sampah ini sebenarnya internal dari rumah sakit tidak pernah membiarkan. Artinya apa? Kita fasilitasi tempat sampahnya, kita himbau masyarakat sebaik-baiknya. Jangan buang sampah sembarangan, buang sampah di tempatnya. Satpol PP selaku penegak perda juga tidak tinggal diam, turun ke lapangan mengawasi, terus juga menghimbau kepada masyarakat agar tertib perda, karena ternyata sahabat, hal sekecil sampah itu juga ada perdanya dan itu juga mempunyai ancaman hukuman atau bahkan pidana seperti itu. Nah, pihak DLH, Dinas Lingkungan Hidup, yang mungkin sering sekali dikait-kaitkan dengan sampah ya Pak ya. Jadi kalau seakan-akan sampah ini tugasnya DLH, sampah ini tugasnya DLH. DLH pun sebenarnya tidak tinggal diam untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Bangkalan ini. Hanya saja memang terkait dengan pengolahan sampah ini bukan ranahnya satu. Artinya harus melibatkan beberapa stakeholder untuk mengatasi permasalahan sampah. Nah, ini menjadi menjadi pengingat untuk kita masyarakat, termasuk diri saya sendiri, bahwa memang sampah ini tidak menjadi tanggung jawab orang lain, tapi menjadi tanggung jawab pribadi kita sendiri. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat sekitar yang ikut turut serta memperhatikan, terus turut serta memberikan masukan. Meng-up ini ke media itu juga menjadi warning bagi kita semua terkait entah itu RSUD, Satpol PP, juga DLH untuk bekerja lebih baik lagi. Harapan saya ke depannya kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, tidak saling menyalahkan satu sama lain, karena memang permasalahan sampah ini bermula dari diri kita masing-masing, sehingga tidak lagi menjadi seakan-akan RSUD dirugikan oleh permasalahan sampah ini, tapi memang harapannya lingkungan RSUD ini juga milik lingkungan masyarakat Bangkalan semua. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan informasinya yang luar biasa, karena ini cukup memberikan informasi yang baru kepada masyarakat. Saya sampaikan terima kasih kepada Dr. Nunu selaku Direktur UABK RSUD Syamrabu Bangkalan, kepada Pak Hasbullah dari pihak Satpol PP, dan kepada Pak Anang, Kepala Dinas yang sudah bersedia hadir memberikan informasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi informasi yang bermanfaat kepada masyarakat, sehingga bisa berdampak kepada berubahnya perilaku yang kecil seperti membuang sampah di tempatnya, tapi berdampak besar, begitu Pak ya, setuju ya. Nah, masyarakat terima kasih, sahabat juga terima kasih semuanya atas partisipasinya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.